Sama-sama sebuah action cam, tapi penggunanya kok bisa beda? Mana yang lebih cocok sama kalian? Ikuti simak videonya. Selamat datang di CLC Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua pengen ngasih gambaran ke kalian aja perihal action cam yang ada di depan gua ini. S Pro gua pasangin sama si DJI Action, kemudian si Go Ultra dan juga DJI Osmo Nano ini gua pisah begini biar nggak bingung. Mungkin lebih gampangnya gue sebut ini action cam buat terkhusus untuk POV gitu ya. Yang ini action cam tok gitu loh, biar gampang. Dan di sini gua tidak mau bahas soal brandnya, tapi lebih ke penggunaan dari masing-masing si action camnya ini. Dan ini video gue dedikasikan buat kalian-kalian yang bingung antara pilih action cam mana yang cocok, yang pas buat kalian. Karena ya baik lagi, meskipun mereka ini adalah sebuah action cam, tapi secara penggunaan antara ini dan ini itu gue bisa bilang cukup berbeda. Tapi sebelum mulai videonya, gue pengen ingetin buat kalian yang pengen informasi-informasi yang bermanfaat seperti ini, jangan lupa buat like dan subscribe ST Media gitu ya, biar nggak ketinggalan informasi-informasinya. Dan satu lagi, kalau kalian pengen belajar soal kamera Fujifilm, pengen dipakai buat konten secara instan dan easy, silahkan cek di bosan di kelas tadi. Karena di situ gue udah ngajarin cara pakai kamera Fujifilm secara instan dan juga cepet. Memang kamera Fujifilm itu bisa instan hasil gambarnya, tapi kalau kalian tidak setting, tidak bakal instan juga. Oke, gue bahas tipe action cam yang pertama mungkin dari si S Pro 2 dan juga si DJI Action ini. Dan menurut gue untuk DJI Action 6 dan juga Insta360 S Pro 1 atau X Pro 2 ini penggunaannya bakal lebih pas banget buat kalian-kalian yang pengen pakai kameranya itu di penggunaan yang cukup ekstrim. Kayak misalnya kalian mau mounting di motor atau mau dipasang di luar mobil segala macemnya gitu ya, yang beresiko itu bakal jatuh kameranya, yang menurut gua lebih cocok ke action cam ini. Kenapa begitu? Karena dari segi build dari action cam yang gue sebutin tadi itu punya build yang sangat rigid kalau kalian mau pakai di penggunaan ekstrim kayak yang tadi gua sebutin. Dan ketika jatuh kayak gini atau semacamnya itu, kalian tidak berasa ngeri karena ini solid banget buat build-nya gitu ya. Dan nggak cuma build yang badak aja untuk tipe action cam seperti ini. Kalau misalnya kalian mau pakai buat nyelam gitu ya, itu juga bisa langsung dipakai gitu loh. Bisa kalian bawa nyelam aja, meskipun di tiap action cam ini punya spesifikasi buat kedalaman nyelamnya itu bisa terbatas sampai berapa meter. Kalau kalian mau lebih dalam lagi ya otomatis harus pakai dive case-nya lagi. Tapi intinya kalau kalian mau pakai langsung buat nyelam, dua-duanya bisa ini. Akan tetapi kalau kita mau bikin konten-konten POV atau yang buat sehari-hari ngedokumentasiin hari kalian gitu ya, pakai action cam di tipe seperti ini itu kurang praktis. Yang dimana di sini ketika kalian pakai tipe action cam kayak si S Pro atau DJI Action, kalau kalian mau ngatur-ngatur framing gambar yang kalian inginkan, ini agak sedikit ribet atau kurang praktis gitu ya, kayak gue bilang tadi, dibandingin sama si Go Ultra dan juga si Nano. Dan biar gue kasih tahu aja buat contohnya. Contoh gampangnya, ketika kalian mau bikin POV first person itu kalian harus beli aksesoris tambahan buat masing-masing action cam-nya lagi, dan itu pun harus kalian set up lagi buat bikin POV-nya. Kayak waktu itu sempet di Gumuk Pasir itu kita pakai strap di badan buat apa ya waktu itu ya, S Pro apa GoPro, gue lupa itu pakai apa. Cuman ketika pakai action cam tersebut itu kita harus pakai sangin lagi sama aksesoris di badan gitu loh, pakai strap barulah dimontingin di tengah. Dan itu menurut gua cukup ribet kalau kalian pengen yang casual aja. Atau kayak contoh lagi, kalau misalnya kalian nggak pengen di strap di badan seperti itu, kalian pengen dipasangin, dimontingin di tas, itu juga bisa. Itu harus pakai sebuah kamera klip lagi atau pakai aksesoris khususnya lagi buat di tas bagian lengan gitu ya. Mungkin ada contoh gambarnya ya, kurang lebih seperti itu buat setupnya. Dan kalau misalnya pakai setup seperti itu agak kurang praktikal karena tuh mesti ya nengok begini ya, lu bebayang lah. Atau lagi kita punya contoh ketika pakai si action cam di tipe seperti ini buat bikin POV. Waktu kita ke Tokyo itu Erwin pakai S Pro dimontingin di topi. Memang bisa pakai klip lagi gitu ya, aksesorisnya gue taruh di deskripsi juga kalau kalian keracunan gitu kan, bisa seperti itu. Tapi minusnya ketika dipakai di penggunaan lama itu berasa pegel, dan Erwin juga ngomong pegel kalau pakai action cam begini di kepala, di topi buat nengok-nengok, itu maha dahsyat pegelnya. Dan belum lagi dengan setup yang gua udah sebutin tadi, ketika pakai action cam seperti ini pastinya itu bakal eye catching banget gitu ya. Ketika kalian pakai di luar, ada orang-orang yang ribet sama kamera, lagi ngonten apa bang, ini bang, oh nggak boleh bang, gini-gini bang, ya pastinya kelihatan karena ukuran action cam ini cukup gede kalau kalian pakai di topi HP lagi gitu ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu kalau untuk penggunaan action cam seperti ini buat bikin POV di tempat umum terlebih lagi gitu ya, itu bakal agak menyusahkan, agak
ribet. Tapi kalau misalnya dipakai penggunaan yang cukup ekstrim, di mounting di motor, memang dedicated buat penggunaan yang kurang lebih seperti itu, ya ini enak banget pakai action cam-nya. Dan kalau kita ngomongin soal baterainya ketika pakai modelan action cam seperti S Pro atau si DJI Action ini, gua bisa bilang baterainya itu sangat awet ketika gua pakai buat bikin POV pun, atau ketika kita pakai buat bikin konten-konten outdoor, kita pakai satu baterai aja itu cukup. Kalaupun habis itu ngecasnya cepet. Jadi untuk urusan baterai itu bukanlah masalah. Nah, sekarang kita pindah ke action cam di tipe berikutnya yang terkhusus buat bikin POV jadi lebih gampang. Si Go Ultra dan juga DJI Osmo Nano. Nah, buat tipe di sini sebenarnya bisa-bisa aja di penggunaan ekstrim karena dia namanya juga action cam. Durability-nya lebih kuat, lebih oke dibandingin kalau misalnya kalian pakai kamera mirrorless dan semacamnya itu di penggunaan yang cukup ekstrim. Pakai ini jelas lebih kuat. Akan tetapi, buat gue pribadi itu cukup ngeri lah ketika pakai action cam yang tipe seperti ini dibuat penggunaan ekstrim. Kenapa ngerinya? Karena ini modul kameranya kan bisa dicopot ya, kayak gini. Ini juga sama, bisa dicopot seperti ini. Kalau jatuh yang kita sengaja seperti ini, memang nggak ngeri gitu ya, karena gue tahu kayak mungkin ke sini biar lebih ekstrim lagi, aman gitu loh, dia tidak copot, tuh ya. Dia tidak copot. Tapi ketika kalian pakai di penggunaan yang mungkin kalian lagi motoran jalurnya ekstrim atau dipakai dipasangin di mobil di bagian luar, jatuh pasti impact-nya tuh beda gitu loh. Bukan tidak mungkin modul lock-nya ini bisa patah, bisa copot, atau ini juga bisa lepas, bisa copot. Dan kemudian buat kalian yang hobi nyelam, itu ketika pakai action cam yang di tipe seperti ini, tidak bisa seleluasa kayak yang di sini. Kalau ini kan bisa lu pakai nyelam tanpa dive case, tapi kedalamannya ada knot-nya gitu ya, ada di berapa meter maksimalnya. Tapi kalau pakai yang ini, lu nggak bisa bawa nyelam mereka secara langsung. Yang hanya water resist atau dia tahan air itu cuma modul kameranya aja dari masing-masingnya. Cuma modul kameranya ini aja yang tahan air. Untuk modul bodinya itu tidak tahan air gitu ya. Jadi tidak bisa kalian bawa nyelam secara bersamaan. Kalau kalian mau bawa nyelam secara bersamaan, nyemplung aja di air itu wajib pakai dive case. Tapi ya kurang lebih seperti itu di dua action cam ini. Ketika kalian mau pakai di penggunaan ekstrim, menurut gua agak kurang cocok lah. Mendingan pakai yang ini aja kalau penggunanya itu memang se-ekstrim itu gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai buat POV, ini enak banget. Dua action cam ini bener-bener jauh lebih enak, jauh lebih versatile dibandingin si action cam di tipe yang ini. Yang dimana ketika kalian pakai DJI Osmo Nano atau pakai si Insta360 Go Ultra, ketika kalian mau mountingin itu kalian bisa tempel aja modul kameranya, dicopot gitu ya, tinggal tempelin ke nekelnya yang harusnya itu udah dapet di paketnya. Karena apa? Dia ini modulnya magnet ya. Kalau si Nano ini bagian sini sama bagian sininya itu magnet, bisa kalian tempelin aja di nekelnya sesuai penggunaan kalian. Kalau si Go Ultra itu juga sama, di bagian belakangnya ini magnet, kalian bisa tempelin aja langsung di nekelnya dan itu jadinya setupnya bakal lebih mudah. Dan karena modul kameranya ini masing-masingnya itu magnet kayak yang tadi gue bilang, jadinya kalian tidak terbatas cuma nempelin di nekelnya doang terkhusus gitu ya, enggak. Selama itu bidangnya besi atau tembok-tembok yang bisa nempel sama mereka ini, lo tinggal tempelin aja, lo bisa ngonten dimanapun, kapanpun, lebih mudah yang kalian mau gitu ya. Buat pengontrolannya pun meskipun mereka terlepas di body seperti ini, lo bisa kontrol semuanya lewat layar juga gitu ya. Jadi ketika dicopot itu bukan berarti oh duh gue nggak bisa setting lagi, enggak gitu ya. Lo bisa ngontrol lewat layarnya juga, dia tetap connect gitu ya, baik si Osmo Nano ini atau ketika kalian pakai si Go Ultra ini. Dan dari segi penggunaannya, dari yang udah kita rasain baik si DJI Osmo Nano ini atau si Insta360 Go Ultra ini, itu bisa lebih stealth, nggak se-eye catching ketika kita pakai action cam di tipe seperti ini buat bikin POV. Jadinya lebih less buat ditegur. Ya intinya sih buat si Go Ultra dan juga DJI Osmo Nano ini bakal lebih gampang banget buat bikin POV dibandingin sama si action cam yang ini. Sebagai contoh paling barunya itu ada Erwin lagi main padel gitu ya, bareng sama Om Fajar juga, itu direkam momennya segala macem. Dia pakai DJI Osmo Nano, dimontingin di topi kayak gitu, dikasih ke temennya juga, gue nggak tahu siapa yang lagi pakai gitu ya. Buat tengok-tengok itu bener-bener fleksibel banget penggunaannya, gambarnya juga tetap cakep. Dan gue yakin kalau misalnya Erin waktu itu bawa si S Pro atau DJI Action 6, nggak bakal bisa dimontingin di topi, nengok-nengok lepas gitu ya. Bakal ribet banget. Kayak waktu kita di Tokyo itu pergerakannya Erin tuh kayak pegel banget lah pastinya. Nah kalau urusan baterai, gue bisa bilang ketika kalian pakai dua
action cam di tipe seperti ini gitu ya, itu bisa lebih boros. Karena apa? Modul kamera dan juga bodinya itu nyimpen baterai yang terpisah. Ketika kalian copot seperti ini, otomatis kalian pakai daya yang ada di modul kameranya aja. Dan ini gak cukup awet menurut gua, baik dari keduanya. Dan ketika ini habis, kalian colokin lagi ke bodinya, si bodinya bakal ngecas si modul kameranya lagi, dan otomatis ya bodinya bakal habis juga buat baterainya. Kalian harus bolak-balik ngecas lagi. Meskipun baik lagi kalau untuk pengecasannya di sini juga udah cukup cepat gitu ya, tapi worth to mention juga kalau kalian pakai yang ini bisa lebih boros dibandingin di tipe yang ini. Dan disitulah perbedaan besarnya antara kedua tipe action cam ini. Yang ini lebih enak buat POV, yang ini lebih cocok di penggunaan ekstrim. Plus minusnya juga tadi udah gue sebutin. Dan kalau kita ngomongin kualitas gambar dari semua action cam yang ada di depan gue ini, semuanya bisa menghasilkan gambar yang cakep, baik mau kalian pakai delek ataupun di low light sekalipun, karena masing-masingnya itu punya mode malam gitu ya, yang dimana kalau di Go Ultra dan juga di S Pro itu dengan pure videonya Insta360 gitu ya, kalau DJI Action 6 ataupun Osmo Nano itu dengan Super Night-nya itu masih bisa menghasilkan kualitas gambar yang cakep. Perbedaan besarnya cuma di penggunaannya aja. Dan baik lagi, kalau kalian mau lihat review lengkap dari masing-masing action cam-nya ini, itu udah pernah kita bahas di channel kita juga, berkali-kali dibahas, pembahasannya udah banyak banget, silakan main aja. Dan terakhir, masih ada aja yang bingung buat copy data dari action cam ini ke device HP ataupun tablet. Sebenarnya caranya gampang banget. Kalian tinggal download aja aplikasinya Insta360 dengan aplikasi Insta360-nya, DJI dengan DJI Mimo-nya. Itu kalian tinggal download, kalian konekin si action cam-nya, tinggal pairing aja. Kalau misalnya baru pertama kali beli itu harus register dulu, ya udah tinggal ikutin aja tata caranya aja. Habis connect ke pairing gitu ya, nanti notif di HP tinggal allow aja. Kemudian kalian buka albumnya, buka footage-nya, tinggal di-download. Itu langsung masuk galeri dan bisa kalian langsung upload aja. Sesimpel itu. Dan ya, mungkin itu aja buat videonya. Semoga bisa jadi referensi, jadi gambaran buat kalian yang masih bingung pilih antara dua tipe action cam ini, Go Ultra dengan si Osmo Nano atau DJI Action dengan si S Pro ini gitu ya. Dua-duanya punya, bukan dua-duanya sorry, mereka ini sama-sama tipe action cam, tapi secara penggunaan itu berbeda. Yang ini lebih gampang banget buat dibikin POV yang kasual. Yang ini lebih cocok kalau kalian pakai itu di penggunaan yang cukup ekstrim. Bisa buat POV juga, tapi cukup ribet gitu ya. Seperti yang udah gue jelasin tadi. Mungkin itu aja. Gue Skavito, di belakang kamera ada Wowo. Sekali lagi, kalau kalian mau beli aksesoris dan action cam yang udah gue sebutin, cek tagline produk yang ada di video ini. Sampai jumpa di video lainnya gitu ya. Jangan lupa buat berkarya.